Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan saya Bu Fitri Arafiati dari program studi Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kita ketemu di blok 1 sekarang ya, yaitu blok Basic Nursing Science. Baik, untuk kali ini kita akan membahas topik kita yaitu terkait dengan cultural competence atau kompetensi kita yang sebagai seorang perawat itu adalah mengetahui budaya secara umum, begitu ya. Jadi ketika kita mau masuk pengertian budaya secara umum, maka referensi utama kita adalah Al-Quran, ya. Al-Quran sudah menjelaskan secara gamblang sekali di surat An-Najm ayat 27, kemudian surat Al-Qasas ayat 50, Al-Hujurat ayat 13, Al-Hasyr ayat 7, dan Al-Hujurat ayat 13. Apa itu? Yaitu bagaimana pentingnya ilmu yang harus digunakan oleh manusia dalam berinteraksi dengan orang lain, tanpa membedakan berdasarkan kriteria duniawi. Nah, yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya dan bisa mempelajari budaya daerah dari klien kita atau pasien ya kalau di rumah sakit. Sementara itu, budaya sangat berperan besar dalam mempengaruhi status kesehatan klien dan hal ini akan membentuk pemahaman konsep kita tentang kesehatan, tentang sakit, dan juga tentang praktek kesehatan kita. Semua ini tentu saja merupakan proses yang dinamis ya, tidak statis. Jadi ini bisa berubah, berkembang, dan bertumbuh dengan semakin banyaknya variabel budaya yang kita temukan. Yang menarik di sini apa? Faktor yang mempengaruhi perubahan budaya, diantaranya adalah sistem politik, sosial, teknologi, ekonomi, dan budaya itu sendiri. Oke, sekarang kita akan diskusikan dulu ya, pengertian dari budaya yang oleh beberapa pakar, terutama di bidang keperawatan, itu juga sudah disampaikan. Yang paling banyak di sini adalah dari Leininger atau Madeline Leininger yang menyampaikan apa? Budaya itu adalah sesuatu yang secara keseluruhan itu bersifat kompleks, meliputi aspek pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan beberapa kapabilitas kemampuan, serta kebiasaan yang selama ini dilakukan dalam kita bersosialisasi. Ya, kita bertemu dengan orang kan, dengan banyak sekali orang, dengan variasi, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, selain itu, budaya juga merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, ya, dan bisa disampaikan ke masyarakat lain yang berbeda budaya. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi transfer budaya. Harapannya apa? Budaya yang baik akan mempengaruhi dan mengubah budaya yang kurang baik di masyarakat. Nah, sekarang kita masuk pada karakteristik budaya sendiri, yang menurut Andrew and Boyle adalah yang pertama, sesuatu yang dapat dipelajari. Sejak kapan? Sejak manusia lahir. Seperti proses berbicara dan bersosialisasi. Nah, kehidupan sosial ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak dalam melakukan aktivitas keseharian di mana mereka tinggal. Dan itu akan dipengaruhi oleh apa? Lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Kemudian yang kedua, budaya itu akan saling dibagi satu dengan yang lainnya. Secara otomatis ya. Ketika mereka berinteraksi, maka otomatis kita akan mempelajari itu. Apalagi jika berada di dalam satu wilayah yang sama. Hal ini akan membuat kelompok masyarakat dalam satu budaya itu akan semakin kuat dalam membentuk apa? Identitas personal dan kelompok. Sehingga akan muncul budaya berdasarkan daerah atau wilayah tertentu. Misal, ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, Bali, Batak, dan sebagainya. Itu kalau di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah manusia akan mampu melakukan adaptasi pada setiap lingkungan yang baru. Yang keempat, bersifat dinamis dan perubahan itu akan terjadi mengikuti perubahan eksternal. Jadi dari eksternal itu akan sangat mempengaruhi sekali perubahan yang terjadi. Baik, yang selanjutnya. Nah, terkait dengan barrier yang sering kita temukan gitu ya. Kita kan sering ya terjadi
kalau di masyarakat gitu ya, kita sering bilang miskomunikasi. Nah, itu yang pertama adalah terkait dengan komunikasi. Ya, adanya misunderstanding, miscommunication. Nah, itu. Kemudian yang kedua apa? Kurangnya akses ke perawatan preventif. Nah, ini juga akan berpengaruh ya, menjadi satu barrier. Kemudian yang ketiga, sejarah terjadinya diskriminasi dan abuse pada beberapa budaya yang ada. Nah, itu juga perlu sekali perawat itu mengetahui hal ini. Yang keempat apa? Ketidakpercayaan pada petugas kesehatan. Dan yang terakhir adalah penolakan pada petugas kesehatan akibat ketidakpuasan yang dirasakan. Keseluruhan barrier ini mengarah pada penyebab utama, yaitu terjadinya pergeseran dari pengobatan barat ke arah health belief ya, atau belief model. Nah, pergeseran ini memunculkan perubahan yang mengarah pada bagaimana budaya ini akan mempengaruhi aspek kesehatan seseorang. Ya, sangat-sangat sekali berpengaruh. Nah, kemudian kita akan lihat di sini. Ya, pada tabel ini menggambarkan bagaimana karakteristik utama dan yang sekunder yang terkait dengan budaya. Karakteristik utama atau primer meliputi apa? Kewarganegaraan, ya, race, kemudian warna kulit, gender atau jenis kelamin, ya. Kalau di Barat sekarang jenis kelamin itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, gitu ya. Usia dan kemudian apa? Agama yang dianut. Nah, sedangkan karakteristik yang sekunder itu diantaranya adalah status pendidikan, kemudian status sosial ekonomi, ya, pekerjaan. Nah, kalau di Barat lagi itu ada pengalaman militer, kalau di kita kan nggak ada ya, ya hanya tertentu saja yang mendapatkan pengalaman tersebut. Kemudian apa? Keberpihakan politik, nah, pilihan kita pada politik tertentu itu juga akan berpengaruh. Kemudian wilayah tempat tinggal, apakah tinggal di urban area atau di rural area, status perkawinan, kesehatan fisik, orientasi seksual, isu gender, kemudian alasan migrasi dan lama waktu tinggal di daerah tertentu. Nah, di dalam keluarga itu ada faktor yang juga mempengaruhi budaya yang dianut, gitu ya. Di antaranya apa? Karakteristik dan struktur keluarga. Ya, apakah itu keluarga inti atau extended family, ya, keluarga besar ya. Kalau di Jawa itu sering sekali kita lihat bahwa dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga yang tinggal di situ, 1, 2, 3 keluarga. Ini akan berpengaruh. Kemudian tingkat pendidikan. Kemudian aset yang dimiliki ini terkait dengan aspek ekonomi ya, kondisi ekonomi. Peran keluarga dalam komunitas, ketua RT tentu nanti akan berbeda dengan ketua RW, dengan masyarakat biasa. Kemudian gaya komunikasi yang digunakan. Nah, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi budaya, kepercayaan dan praktek kesehatan dalam keseharian. Bagaimana cara kita mencari fasilitas kesehatan jika mengalami masalah, langsung ke puskesmas misalnya, atau mungkin malah mencari pengobatan alternatif. Ini juga menjadi faktor yang berpengaruh. Kemudian gambaran peran keluarga di masyarakat. Gambaran intervensi awal yang dilakukan jika mendapatkan masalah, pengetahuan tentang kesehatan, dan sistem pendidikan, serta orientasi waktu dan status ekonomi. Nah, implikasinya apa yang mungkin terjadi jika perawat tidak memiliki pengetahuan cukup terkait budaya? Adalah pada proses perawatan yang dilakukan menjadi tidak optimal. Ketika proses asesmen yang dilakukan tidak sistematik, tidak terstruktur karena ada data yang tidak lengkap atau tidak dipahami, maka akan berakibat pada proses selanjutnya yang tidak akurat, gitu ya. Dampak yang sangat terasa adalah pada luaran atau capaian yang ingin dicapai. Pada contoh yang digambarkan, kebutuhan klien yang memiliki agama atau membawa budaya Islam dalam proses pemberian asuhan keperawatan. Hal prinsip dalam suatu budaya, terutama agama, harus betul-betul diperhatikan agar tidak membuat kesalahan yang fatal. Nah, dalam melakukan pemberian asuhan keperawatan, hal utama yang juga harus dipahami dan dilakukan oleh perawat adalah landasan teori yang menyertai proses. Ada 4 teori terkait dengan budaya dan banyak yang digunakan dalam pemberian asuhan keperawatan. Di antaranya teorinya Madeline Lellinger, kemudian teorinya Purnell ya, dan Paul Langka, kemudian Giger, kemudian ada Kevin Beckhout ya,
yang pada intinya adalah bagaimana mengencourage perawat itu untuk bisa memahami budaya yang ada. Kemudian yang selanjutnya, ada proses dalam mencapai cultural competence, begitu ya. Cultural competence ini bisa kita dapatkan ketika kemudian perawat itu menjadi aware dengan adanya bias budaya yang ada. Ya, jadi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran ya adanya budaya dan bias yang mungkin ditemukan. Yang kedua, memahami adanya perbedaan budaya. Ketiga, mengakui adanya perbedaan nilai-nilai yang mungkin terjadi dalam satu keluarga. Yang keempat, meningkatkan sensitivitas terkait dengan budaya. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dalam keluarga. Kemudian yang keenam, meningkatkan metode komunikasi cross culture. Yang ketujuh, mempelajari cara melakukan interpretasi atas karakteristik budaya yang berbeda. Yang kedelapan, meminimalkan bias budaya saat melakukan pengkajian. Yang kesepuluh apa? Mengidentifikasi dan menemukan serta menyelesaikan barrier budaya dalam melakukan assessment dan intervensi. Oke? Jadi itu ya, demikian tadi diskusi kita kali ini, dan kita akan ketemu lagi di topik perkuliahan yang lain ya. Oke, tetap semangat ya untuk mempelajari budaya yang ada di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, karena kita akan bertemu dengan masyarakat yang berbeda-beda budayanya. Demikian, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.